Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kembali ya di channel Baris Kode bersama saya Hadi Nasution. Alhamdulillah ya, kita udah ada di ujung materi dari seri Java dasar ya. Jadi materi penutup adalah array. Jadi setelah kalian mempelajari array itu kalian sudah bisa dibilang menguasai yang namanya basic dari bahasa pemrograman Java. Sebenarnya di seri Java dasar ini saya nggak menyampaikan semua basic Java ya, bisa dibilang 85% lah ya. Sisanya di mana? Sisanya itu kalian bisa cari sendiri ya, karena di setiap episode saya selalu menyelipkan satu Easter egg ya, yang harus kalian cari referensinya sendiri gitu. Jadi enggak semua basic Java saya sampaikan, hanya yang benar-benar yang bisa dibilang basic gitu ya. Paham gak sih? Intinya 85% kalian udah belajar basic dari Java. Oke? Nah, jadi apa sih ini array? Sebelum kita ngubek yang namanya array ya, sebelum kita tahu array, saya akan kasih contoh kasus tentang penggunaan dari array ya, biar kalian tahu array ini buat apa. Gini, pertanyaannya itu gimana cara menyimpan banyak data dalam sebuah program? Let's say kalian punya data itu jumlahnya ada 60 ya, 60 data. Itu gimana cara nyimpennya di dalam program kalian? Pakai variabel ya, pasti kalian mikirnya langsung aja disimpan ke dalam sebuah variabel. Contoh di sini saya akan menyimpan data dari nama-nama Pokemon. Langsung aja saya bikin variabel Pokemon 1 isinya Arceus, Pokemon 2 dan seterusnya. Oke. Ini sah-sah aja, ini masih halal ya. Tapi gimana kalau datanya itu ada lebih dari sama dengan 100 ya, atau ada banyak data? Kalian harus bikin variabel ngejejer ke bawah sebanyak 100 baris. Efektif nggak? Nggak ya, itu nggak efektif dan nggak efisien sama sekali. Juga ada misalnya ada contoh kasus lain, itu kalian pengen bikin aplikasi yang menampilkan list dari jenis-jenis Pokemon. Ya, ini ada wireframe-nya kayak gini nih. Misal di sini ada foto Pokemon dan di kanannya itu ada namanya. Ditampilkan dalam view list ya, dalam bentuk list. Dan kalau diklik salah satu elemennya itu akan menuju ke detail dari Pokemonnya. Nah, gimana kalian menyimpan data dari jumlah Pokemon yang sekian banyaknya di dalam program kalian? Ya, yang efektif gitu, cara store datanya itu gimana? Kalau masih pakai variabel, ini ketika kalian menampilkannya ke dalam sebuah view list, ya, apalagi kalau datanya banyak, itu akan ribet. Makanya cara variabel ini enggak digunakan. Kita pakai yang namanya array. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari array. Di sini nama arraynya itu adalah nama Pokemon dan isinya ada banyak data. Nah, kalau udah disimpan dalam array, ini akan mudah banget diimplementasikan atau ditampilkan ke dalam list ya, berapapun jumlah datanya. Tapi kalian jangan anggap variabel ini nggak akan kepake atau nggak berguna. Ini pasti berguna banget. Cuman untuk studi kasus kayak gini, itu variabel nggak direkomendasikan untuk diimplementasi ya, atau dipakai kayak gitu. Jadi kapan pakai variabel, kapan pakai array, kalian harus tahu. Oke, kita masuk ke yang namanya array. Array itu adalah sebuah koleksi dari item yang disimpan pada lokasi memori yang berdekatan dan memiliki tipe data yang sama. Oke, jadi array itu adalah sebuah koleksi ya dari item atau data atau elemen yang disimpan di dalam memori ya, atau di RAM, dan lokasinya itu berdekatan. Dan dia itu memiliki tipe data yang sama. Jadi kalau kalian punya array, pengen nyimpan tipe datanya itu string, semuanya harus string. Ya, itu yang namanya array. Atau singkatnya, array juga bisa disebut cara untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Oke? Dan array ini dia itu termasuk yang namanya struktur data. Struktur data itu apa? Singkatnya, dia itu adalah cara untuk menyimpan, mengelola, dan mengorganisir data dalam penyimpanan komputer sehingga mudah untuk digunakan. Ya, gitu.
Dan struktur data ini tuh ada banyak banget. Salah satunya itu ada array, ada list, ada queue, ada stack. Ya. Ini stack ini kita udah pernah lihat kan di materi recursive method. Oke. Dan sekarang kita akan pelajari satunya lagi, yaitu array. Nah, ini adalah struktur array ya, ada 4. Struktur array itu basicnya yang harus kalian pahami. Pertama, dia itu punya nama. Array itu punya nama array. Yang mana? Ini adalah nama dari array ya, nama Pokemon. Lalu dia punya data, jelas ya. Datanya yang mana? Ini Arceus ya, ada si Baltoy. Ini Arceus ini dewanya Pokemon ya. Ada Cacnea, ada si Darkrai. Lalu dia punya indeks. Apa itu indeks? Jelek banget ini checklistnya. Apa itu indeks? Kalau dilihat dari definisi sebelumnya, elemen di dalam array itu disimpan ke dalam memori dengan lokasi yang berdekatan. Nah, ini indeks. Elemen ke-1 itu disimpan di indeks ke-0. Elemen kedua disimpan di indeks ke-1 dan seterusnya. Perlu digarisbawahi ya, perlu kalian ingat, array itu selalu dimulai dari indeks ke-0, selalu di bahasa pemrograman manapun. Oke? Lalu yang terakhir, dari struktur array dia itu punya yang namanya panjang array. Untuk kasus ini dia panjang arraynya 4. Hitung aja datanya, ada 1, 2, 3, dan 4. Meskipun indeksnya dimulai dari 0, tetap kalian hitungnya dari 1, 2, 3, dan 4. Oke? Nah, ini adalah basic structure dari sebuah array. Dan ini sintaks array pada bahasa pemrograman Java. Pertama, cara deklarasi array yang pertama ya. Deklarasi array cara pertama itu gampang banget. Kalian tinggal tulis tipe data dari array itu mau apa. Lalu tambahkan operator kurung siku ya, sepasang. Spasi dan langsung tambahkan nama array-nya apa. Akhiri dengan titik koma. Kayak gitu doang, gampang banget. Ini cara pertama untuk deklarasi array. Cara keduanya kayak gini. Bedana naon? Ini nih, kurung sikunya berada di lokasi atau di tempat yang berbeda. Ini kalian terserah ya mau pakai cara 1 atau 2 itu sama aja. Kurung sikunya mau di setelah tipe data atau di setelah nama array. Bebas. Dan ketiga, ini adalah deklarasi array dengan langsung mengisi panjang array-nya. Ini beda. Ya, ini ada tipe data, ada nama array-nya, lalu ada operator assignment sama dengan tambahkan keyword new. Ya, kita bikin objek dari array ini. Langsung tulis lagi tipe datanya. Tipe data ini harus sama dengan tipe data yang pertama. Kalau ini kita deklarasi integer, di sini juga new integer. Ya. Lalu di sini ada panjang dari array-nya yang diapit oleh operator kurung siku sepasang. Kalau mau panjang array-nya ada 4, tulis 4. Di sini ada 10. Ya. Ini adalah sintaks dari array yang langsung mengisi panjang array-nya. Dan juga ada sintaks array untuk mengisi langsung elemen-elemen array. Bedanya gimana? Bedanya di sini. Dia pakai kurung kurawal. Oke? Langsung isi elemen ke-1 apa, pisahkan dengan koma, elemen kedua apa, pisahkan dengan koma, dan seterusnya. Ya. Dan yang terakhir, cara mengakses array. Gampang banget, kalian tinggal panggil nama array-nya, langsung kurung siku ya, sepasang, dan di dalam kurung siku itu kalian tulis indeks dari array. Misal nih, kalian mau mencetak elemen array yang ada di indeks ke-2. Ya, atau kalian mau mencetak elemen ketiga ya dari nama array ini. Ini kan 0, 1, 2. Ya, karena kalian ingin mencetak elemen ketiga, kalian tulis di indeks ke-2. Kayak gitu. Oke? Biar langsung paham, nanti kita akan langsung ngoding. Dan yang terakhir ini jenis dari array. Array itu secara garis besar dia punya 2 jenis. Ada array 1 dimensi. Kalau udah ada 1 dimensi pasti ada multidimensi. Ya. Ada array yang namanya 2D atau 2 dimensi array dan 3D array.
Cuman untuk yang di kubu kanan ini kita nggak akan belajar sekarang ya. Kalian bisa cari tahu sendiri. Nah ini nih yang saya sebut Easter egg itu. Kalian bisa cari referensi sendiri. Kita akan mulai dari basicnya, yaitu array satu dimensi. Oke, langsung aja kita ngoding di IDE kita masing-masing biar lebih paham. Well, kita udah ada di Eclipse ya, IDE kesayangan kita semua. Meskipun udah ketinggalan zaman Eclipse itu sebenarnya. Udah pakai VS Code. Di sini kita langsung aja deklarasi array ya. Kayak contoh kasus tadi, kita akan menyimpan data-data dari nama-nama Pokemon. Karena nama Pokemon itu string ya, atau tipenya itu teks, maka tipe datanya itu string. Langsung aja kasih nama Pokemon ya. Tong hilap kurung siku sepasang, kayak gini. Oke, kalau nggak pakai kurung siku, jadi deklarasi variabel biasa ya. Nah, cuman saya pengen langsung aja masukin elemen-elemen array. Pakai kurung kurawal, langsung namanya apa? Ada Arceus ya, elemennya itu pertama ada Arceus, kedua itu ada siapa tadi teh? Bal 3 gitunya. Bal 3 ada Cacnea ya. Akhiri dengan titik koma. Nah, ini adalah sebuah array yang namanya itu nama Pokemon, punya 3 data atau panjang arraynya itu ada 3, dan elemen-elemennya itu berupa string kayak gitu ya. Di sini kita udah deklarasi yang namanya array. Coba kita sekarang cetak nama arraynya ya. Jadi di sini akses elemen array. Misalkan saya ingin mencetak si bal 3 ini ya. Saya ingin mencetak elemen yang bernama bal 3 di dalam array. Langsung aja panggil nama Pokemon ya, nama arraynya apa? Kayak gini. Lalu yang diapit oleh kurung ini, kalian lihat bal 3 ini ada di indeks keberapa? Ini ada indeks ke 0, 1, dan 2. Si bal 3 ada di indeks ke 1. Langsung aja ya, 1 gitu. Cuman ini error. Kenapa? Harus kalau kita kan mau cetak ya pasti harus pakai metode print line kayak gini. Coba kita run. Nongol ya, bal 3 indeks ke 1 dari elemen array nama Pokemon ya. Seperti itu. Misal nih, saya ingin mengubah elemen array. Saya pengen bal 3 ini diganti jadi Balmon misalnya. Mengubah elemen array, langsung aja panggil nama arraynya itu apa ya yang mau diubah. Di sini nama Pokemon. Langsung si bal 3 ini dia ada di indeks ke berapa? Indeks ke 1. Langsung aja isi ya pakai operator assignment. Karena dia tipe data string, pakai kutip dan ganti ku si Balmon. Kayak gini. Kalau kita coba cetak lagi ya, di sini itu pasti udah berubah. Yang asalnya bal 3 jadi Balmon. Ya, itu adalah cara mengubah elemen dari array. Gitu. Coba sekarang kita cetak semua elemen array. Gampang aja, langsung aja di sini, ya. Gandakan ini baris kode yang sistem out print line sesuai indeks atau panjang arraynya. No, keluar ya. Ini kita komentari dulu biar nggak pusing. Ada Arceus ya, ada Arceus, ada Balmon, ada Cacnea. Oke, seperti itu. Tapi nih, ini kan datanya cuma 3 ya. Bisa nih cetak kayak gini. Cuman gimana kalau datanya ada 100 ya? Masa kita mau sistem out print line sampai 100 baris, itu kan nggak efektif ya, buang-buang waktu. Ada triknya, itu kita akan menggunakan looping untuk mencetak elemen dari array ya.
looping untuk mencetak elemen-elemen dari array. Gimana caranya? Kita pakai looping yang namanya for. Kayak gini. Oke. Nah, langsung aja di sini integer i mulai dari 0. Ya, semoga kalian masih ingat statement looping itu langsung i kurang dari panjang array. Panjang arraynya berapa ini? Ada 3 ya. Dan increment kayak gini. Langsung panggil arraynya, nama Pokemon. Nah, ini nih trikinya di sini. Indeksnya diisi dengan variabel i. Kenapa? Karena dia kan nanti ngelooping, ya. Mulainya dari 0, nanti ini isinya 0, langsung 1, 2 dan seterusnya. Di sini bungkus pakai metode print ln. Ya. Coba biar rapi nanti keluarnya kita reka-reka dikit ya. Pakai koma. Tuh, keluar ya semua elemen dari array. Nah, ini kalau datanya ada banyak, kita cukup butuh 3 baris ya untuk mencetak semua elemen array. Kayak gitu. Nah, ini bisa dipersingkat lagi nih kode ini. Yang 3 ini bisa kita ganti dengan nama arraynya itu apa, nama Pokemon. Kita pakai metode bawaannya Java yang namanya metode length. Jadi nanti ini akan berisi panjang dari arraynya, biar Java sendiri yang ngitung gitu ya. Ini nanti dia akan mereturn nilai 3 sesuai panjang array. Ini sama aja. Tuh, ya, sama aja. Nah, cuman ini baris kode ini itu masih bisa dioptimasi ya, atau disederhanakan lagi. Kita bisa pakai statement looping yang biasa, atau kita bisa pakai yang namanya for each ya, atau looping for each. Itu bedanya apa? Kita lihat di sini ada for ya, kita pakai for. Bedanya itu parameter dari for ini. Kalau sebelumnya ini kan panjang nih ya. Ada pre-increment ya, ada post statement gitu. Di sini kita langsung aja ketik tipenya ya. Tipe dari array-nya itu ada string. Sini kita index kayak gitu. Pakai operator titik 2. Langsung tulis nama array-nya. Kayak gini. Nah, di sini langsung aja kita cetak index ya. Langsung pakai koma. Ini kalau di print sama aja ya. Tuh. Ini kita pakai metode print aja. Kita pakai spasi ya biar rapi. Ampun. No, ya, sama aja. Arceus, Balmond dan Cagney. Oke? Kayak gitu. Ini for each ini biasanya dipakai untuk ngelooping array. Kan? Ya. Lebih simple mana nih? For atau for each? Ya pasti lebih simple for each gitu. Tapi kalau tipe array-nya itu integer, di sini kita ganti integer. Oke? Karena ini string, kita ganti dengan string. Ya. Kayak gitu. Well, sampai sini aja dulu untuk array. Nanti akan ada video kedua akan membahas array lebih lanjut. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.